Dia dapat beasiswa, SMP dapat beasiswa, SMA, S1, S2, S3 itu beasiswa. Jadi saya hidup dengan beasiswa. Ya Tuhan memuji saya juga. Jadi ujian besar tapi pujian juga lebih besar. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BP3S Mania dan teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Septi di pojok BP3S. Oke, di episode ketiga kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih teman-teman semua. Sudah hadir bersama kita Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Bapak Syahabuddin. Selamat datang Bapak Syahabuddin. Selamat datang Mbak Septi. Jadi beliau ini Kepala BP3S yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM kesejahteraan sosial. Nah, di episode ketiga kali ini kita bisa mencari inspirasi dari Bapak Kepala Badan. Untuk itu kita berbincang santai saja ya. Gimana kabarnya Bapak Kabadan? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Septi, sehat sekali ini. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan teknis, kita flashback dulu ya Pak. Karena Septi dengar sebelum di Kementerian Sosial ini, Bapak adalah guru besar dari IAIN Palu ya Pak? Ya betul sekali Mbak Septi. Sebelum 2007 itu saya adalah mengajar di Institut Agama Islam Negeri Palu yang disebut dengan IAIN Palu. Ya, menyebutnya guru besar di sana silakan. Yang penting saya adalah pendidik dan sampai sekarang saya adalah guru besar di IAIN Palu. Kalau boleh tahu asal kelahiran Bapak dari mana sih Pak? Ya Mbak Septi, terima kasih. Ya kalau kelahiran saya itu saya lahir dari satu desa yang sangat sepi. Kalau jam 8 atau setengah 9 malam itu sudah padam, sudah gelap. Kampung saya namanya Desa Lateko, Kecamatan Wampone, Kabupaten Bone. Bone itu adalah kira-kira 171 km dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Saya lahir di satu tempat yang sangat terpencil dan disitulah kami mengadu nasib, bertani, bercocok tanam dan lain sebagainya. Lalu kemudian situ saya memulai menimba ilmu. Kemudian saya ini kan uzlah namanya, dari kampung ke kampung pindah. Setelah itu saya ke Jambi, SD juga di sana. Tapi Bapak dulu juga sempat bercocok tanam begitu ya Pak? Ya, sampai sekarang pun juga masih sempat bercocok tanam. Dari dulu saya bercocok tanam, karena itu adalah memang kultur dan struktur kami itu adalah bercocok tanam. Baik padi, tanaman palawija, tanaman jangka panjang, jangka pendek dan lain sebagainya. Memang kami hidup dari itu, karena bercocok tanam itu adalah sunnah Rasul. Siapa yang menanam berarti dia akan menyehatkan orang. Berarti kita adalah amal jariah kalau bercocok tanam. Untuk pendidikan bagaimana Pak? Adakah hambatan dari kecil sampai lulus? Wah, kalau bicara hambatan sebenarnya rahasia Tuhan ya. Saya itu sebenarnya secara sunnatullah saya tidak bisa sekolah. Tapi secara inayatullah saya bisa sekolah. Sejak kecil saya baru umur setahun lebih, ibuku sudah meninggal, jadi saya yatim. Satu SMP, ayahku meninggal ketika pulang dari haji. Berarti saya sudah yatim piatu di tahun 1983. Jadi secara hitung-hitung matematis, saya tidak mungkin mengenyam ilmu SD sampai kemana-kemana. Tetapi Tuhan menghendaki lain, sehingga pendidikan saya bisa sampai ke S3. Nah, malah sekarang ya alhamdulillah saya sudah jadi guru besar di suatu perguruan tinggi. Itu karena apa? Doa yang menyertai, bukan karena pintar, bukan. Karena memang diberuntungkan oleh suatu doa dan saya adalah tekun dalam suatu kehidupan. Saya menyampaikan Pak Syafi, saya hidupku juga rapuh.
Setiap saya sandari ayahku, ibuku meninggal, saya sandari nenekku meninggal. Saya sandari orang yang paling saya cintai juga meninggal. Jadi Bapak dulu hidup dengan siapa Pak setelah ayah dan ibu meninggal? Meninggal, ayahku merantau. Nah, ketika ayahku merantau, saya tidak ikut. Saya ikut sama nenek saya di kampung. Saya hiduplah dengan nenek dengan bercocok tanam. Saya bercocok tanam dengan nenekku. Olehnya itu, secara hitung-hitungan, tidak mungkin saya melaksanakan atau melanjutkan pendidikan sampai kemana-kemana. Karena nenek ini juga ketika saya sandari juga meninggal. Jadi hitung-hitungannya saya melihat bahwa ada ujian dan ada pujian. Ujian itu ketika setiap saya sandari itu meninggal ujian. Tapi Tuhan memuji saya. Setiap ada meninggal ada keberuntungan. Saya bisa sekolah atau SD dapat beasiswa, SMP dapat beasiswa, SMA S1, S2, S3 itu beasiswa. Jadi saya hidup dengan beasiswa. Ya Tuhan memuji saya juga. Jadi ujian besar tapi pujian juga lebih besar. Saya saja menjadi pegawai, tidak pernah dihitung. Di kampus saya tidak pernah hitung kalau saya itu sarjana. Saya ikut pendidikan Kaderul Ulama di Makassar 1 tahun, ya. Ikut ujian mendaftar dosen, saya ikut-ikutan aja. Temanku tidak lulus, saya yang lulus. Jadi coba ini. Jadi kadang-kadang saya bilang, Tuhan mengujiku, tapi Tuhan memujiku. Tuhan mengujiku, tapi Tuhan memujiku. Artinya kemudian, ternyata di balik semua kemalangan-kemalangan itu ada hikmahnya. Jadi saya tidak pernah dihitung untuk menjadi seorang bisa sekolah sampai S3, tapi itulah kenyataannya. Kalau Gitu. untuk cita-cita Bapak sendiri, sebenarnya apa Pak? Ya sebenarnya gini, cita-cita saya itu, saya pernah eselon 4, pernah eselon 3, pernah eselon 2, pernah eselon 1. Eselon 4 sampai eselon 1 itu bukan tujuan, tapi tujuan adalah pengabdian. Jadi cita-cita saya itu adalah pengabdian saja. Saya sering sebut dengan peduli dan berbagi. Itu. Makanya waktu saya diwawancara menjadi eselon 1, praktis saja saya. Apa cita-citanya menjadi eselon 1? Saya ingin menjadi 1000 kampung berseri. 1000 kampung berseri. Artinya kemudian saya ingin mensejahterakan lewat ide-ideku menjadi kampung-kampung yang susah prasejahtera itu menjadi kembali ke fungsi sosialnya. Artinya kemudian mungkin sepucuk surat kita atau tanda tangan kita menjadikan desa-desa itu menjadi sejahtera. Itulah mudah-mudahan 1000 kampung berseri ini ya lambat laun sampai saya pensiun ada desa yang betul-betul memang berseri. Itu cita-cita kami Mbak Septi. Jadi ini lucu bin ajaib, kalau makanya saya bilang ini dramatis atau pragmatis menjawabnya. Olehnya itu yang saya sampaikan Mbak Septi. Lalu setelah itu gimana Pak perkembangan karirnya sampai di untuk sampai di Kementerian Sosial ini bagaimana Pak? Wah ini menjawab ini praktis, dramatis atau statis atau praktis ini saya tidak tahu ini. Jawab saya pragmatis ya. Sebenarnya saya itu dikejar dan ditunggu oleh takdir ya. Saya seorang pendidik dan memang selalu ingin mendekati ibu kota negara. Nah ketika saya Remuna Nasional di Cibubur, salah satu anak bimbingan saya di Remuna Nasional itu dan Jambore Nasional itu keliling di depan Menko Kesra, Menko PMK sekarang. Dia tanya, Kak Syahbudin nanti kalau besar menjadi apa? Saya bilang itu kantorku di bawah itu. Jalan Medan Merdeka Barat nomor 3. Waktu itu tahun 2007 saya masuk di situ di Menko Kesra waktu itu. Olehnya itu takdir itu memang sudah suratan tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa Syahbudin 2007 itu masuk Jakarta. Jadi saya itu adalah berafitan dan berafiliasi dengan namanya takdir. Lalu kemudian 2012 5 tahun saya di Kemenko PMK, saya mendapat lagi takdir yang baru masuk menjadi Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial di Kementerian Sosial sampai 2016. Karena saya 5 tahun memimpin direktorat itu, saya mohon diri untuk kembali ke Palu setahun. Mengajar kembali ke Palu menjadi Direktur Pasca Sarjana. Alasannya apa itu Pak untuk kembali ke Palu itu? Kembali ke Palu itu karena kami selalu rindu yang namanya didikan dan pendidikan. Olehnya itu 5 tahun saya di birokrasi kembali di Palu untuk mengajar kembali. Lalu kemudian setahun kemudian, tidak sampai setahun, kurang lebih berapa, 8 bulan, ada namanya lelang jabatan. Lelang jabatan itu staf ahli bidang teknologi kesejahteraan sosial. Diinspirasi oleh teman-teman supaya ikut mendaftar lelang atau open bidding di
staf ahli itu. Ikutlah saya 17 menit sebelum close, saya mendaftar. Setelah mendaftar kembali mengajar. Ternyata lulus, diridhoi dan ditakdiri oleh Allah untuk menjadi staf ahli tahun 2018. Dilantik tahun 2018, tahun kemudian bukan karir ya, mungkin perhatian pimpinan ada move on, sehingga saya ditempatkanlah Oktober 2019 menjadi kepala BP3S yang kita sebut sekarang BP3S Mania ya kalau itu ada salahnya. Lalu kemudian, nah inilah tugas dan tanggung jawab amanah ini. Saya harus bekerja sama dengan 13 satker. Saya tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan itu adalah kepala-kepala satker. Saya hanya duduk di tempat itu sebagai amanah besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Olehnya itu, Mbak Septi, tugas berat ini kalau tidak digotong, kalau tidak sama-sama menggotong daripada BP3S ini yang 1040 pegawainya, kita tidak bisa sukses, tidak bisa jalan. Tetapi karena teman-teman adalah cerdas-cerdas semua, saya bersyukur bahwa Badikli Pensot atau BP3S ini adalah lembaga yang sangat cocok untuk saya karena adalah sinergi dan kolaborasi dari teman-teman. Jadi saya masuk Jakarta itu ya adalah takdir, bukan karena prestasi, tapi memang ada keinginan dan doa. Sehingga doa saya itu waktu itu ya memang saya selama hidup saya memang tidak pernah ditolak doa saya, Mbak Septi. Oke, kita kembali ke tugas Bapak sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Penyuluhan Sosial ini ya Pak. Ya. Untuk sekarang ini kesibukan Bapak ini apa sih Pak? Ya, kesibukan saya itu tidak lain adalah tugas dan fungsi daripada Badikli Pensos itu sendiri, tupoksinya. Tupoksinya yang pertama itu adalah kediklatan, kedua itu adalah penelitian, ketiga itu penyuluhan, keempat itu pendidikan tinggi, kemudian penelitian-penelitian, inovasi-inovasi dan penyuluhan sosial. Itu saja tugasnya kita tuh keliling. Utama kuncinya adalah pengembangan sumber daya manusia. Karena kita ini terus terang Jokowi Dodo bersama Kiai Ma'ruf Amin di Indonesia Maju ini adalah Indonesia SDM unggul dan Indonesia maju. Jadi olehnya itu sekali lagi cita-cita kami adalah mendukung daripada visi dan misi daripada pemerintah yang sedang berjalan. Itu. Oke, BP3S ini sendiri kan membawahi 13 satker ya Pak, termasuk sekretariat. Nah, fungsi dari ke-13 satker itu bagaimana sih Pak? Ya memang adalah subsistem ya. 13 satker ini adalah satu esalon 1 yang pendukung daripada uke-uke yang ada di Kemensos. Jadi oleh cita-citanya olehnya itu sebenarnya kita ini adalah mendukung. Contohnya saja kegiatan-kegiatan UK1 misalnya Dirjen Linjamsos. Nah, Dirjen Linjamsos itu ada program Keluarga Harapan. Keluarga Harapan mempunyai sumber daya manusia namanya SDM PKH. Nah, untuk menjadikan lancarnya Linjamsos itu kita harus diklat sumber daya manusia daripada program Keluarga Harapan itu sendiri. Jadi olehnya itu kita ini adalah di bidang kediklatan, pendidikan, penyuluhan, dan penelitian sosial itu kita adalah memperkaya sumber daya manusia. Bukan hanya SDM PKH, mungkin pendamping anak, mungkin adiksi, mungkin ASN yang harus mendapatkan diklat minimal 20 jam lah, mungkin juga auditor-auditor kita harus diklat. Kemudian yang lain-lain tahun ini banyak sekali ya, dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional itu kan harus dia beralih fungsi untuk menambah pengabdian dari 60 tahun atau 65 tahun. Nah, mereka ini disebut dengan jabatan fungsional, baik pekerja sosial maupun penyuluh sosial, harus didiklat oleh BP3S. Olehnya itu dalam hal ini Pusat Pendidikan Pelatihan Sejahtera Sosial yang ada di Margaguna. Olehnya itu tugas kita tahun ini yang beralih jabatan fungsional saja itu ada 4.000 orang. Nah, untuk ke sana harus didiklat. Untuk didiklat harus disiapkan namanya modul. Untuk modul harus disiapkan dengan prasarana-prasarana IT yang sifatnya digitalisasi. Olehnya itu sekali lagi, kita ini tugas kita itu berat sekali. Dari berat lebih berat lagi. Tapi lebih daripada abstrak karena tidak melihat bahwa itu bansos atau apa. Kita non bansos, tapi SDM harus unggul di Indonesia.
terutama khusus di Kemensos. Seperti itu gambarannya Mbak Septi. Oke, baik. Kalau untuk pendidikan tinggi, Pak Septi dengar akan dibangun kampus 2 Poltek Kesos Bandung, Pak. Nah, berbasis Green Campus. Nah, itu gambarnya seperti apa sih, Pak? Sekali Mbak Septi, jadi kita ada rencana membangun kampus 2 yang ada di Kabupaten Bandung, Desa Soreang, Kecamatan Soreang. Tanahnya kita itu ada kira-kira 14,9 hektar. 3 kali pengadaan mulai 2018, 2019 dan 2020 ini. Nah, itu rampung pembelian tanahnya. Nah, untuk pembangunannya rencananya tahun ini 2021 rencananya ya, dan akan dibangun sendiri oleh Biro Umum, dalam hal ini Setjen. Mudah-mudahan bisa lancar ya, itu rencananya. Nanti kita lihat realisasinya. Betul bahwa desainer atau desain daripada kampus itu adalah Green Campus. Sebenarnya tidak ada Green Campus dalam konsep manapun. Yang ada itu adalah Green Building. Nah, olehnya itu tidak apa-apa. Green Campus yang dimaksud situ nanti adalah kampus yang skopnya Asia. Jadi kampus yang skopnya Asia, saya sudah melaporkan kemana-mana bahwa kita akan ada kampus 2 selain dari Dago itu, karena di kampus kita di Dago itu hanya 1 hektar lebih yang tidak memadai. Ya, olehnya itu Green Campus yang dimaksud sini itu luar biasa nanti konsepnya. Kita masuk dalam kampus itu tidak pakai mobil. Ada parkiran di depan kampus, kemudian masuk kampus itu pakai sepeda putar-putar dari program studi ke program studi. Nah, nantinya itu mudah-mudahan termiliki oleh konsep Green Campus itu sendiri, karena Green Campus itu belum dimiliki oleh kampus-kampus lain. Olehnya itu skopnya Asia, dan desainernya baru bilang bahwa ini ada desainer yang belum kami bikin selain daripada Politeknik Kesos. Jangan lupa kampus kita nanti ini kan konversi tuh dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial, yang nanti rencananya kampus 2-nya ada di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Seperti itu Mbak Sespi nanti. Mudah-mudahan ini bisa terbangun tahun ini. Dan pembangunannya rencananya itu multi-years. Mungkin 2 tahun berturut-turut kalau jadi. Tapi yang jelas yang bangun bukan lagi Badikli Pensos, adalah di Biro Umum, dalam hal ini Setjen, Sekretariat Jenderal. Kalau pengadaan tanahnya kemarin betul adalah dibeli oleh Badikli Pensos, dalam hal ini Politeknik Kesos. Seperti itu gambarannya. Oke, baik. Di episode kedua kemarin saya dapat info nih Pak dari Bapak Suprapto, Kabid Diklat KSM Pusdiklat. Kalau 2021 ini ada Diklat Prioritas Nasional, yaitu Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting. Nah, ini ada tidak sih Pak dari TUSI BP3S lain yang menjadi prioritas nasional? Betul, itu disebut inovasi ya Mbak Septi. Kita ini di Badikli Pensos ada inovasi strategis. Ya, termasuk yang disebut tadi itu. Kita akan memprioritaskan yang namanya stunting ya. Stunting itu adalah orang kerdil yang kurang asupan ketika hidupnya. Nah, untuk diklat stunting itu selain itu ada lagi yang namanya diklat TBC, ada namanya diklat kewirausahaan ya. Banyak sekali diklat-diklat. Olehnya tahun ini 2021 ini kita punya inovasi-inovasi selain stunting tadi itu, karena stunting nanti itu masuk dalam item penerima program Keluarga Harapan. Stunting. Tapi sebelumnya adalah tuberkulosis TBC, itu adalah termasuk satu item sebagai penerima daripada program Keluarga Harapan. Namun, nah pendampingnya itu butuh diklat yang memadai, butuh modul yang memadai. Olehnya itu prioritas nasional betul bahwa itu TUSI kita, karena itu adalah sumber daya manusia yang harus mengetahui bagaimana mendampingi seorang tuberkulosis atau stunting di dalam bantuan pemerintah, terutama nanti bantuan-bantuan pemerintah kepada penerima manfaat itu sendiri. Betul sekali bahwa itu adalah TUSI Badikli Pensos, karena kita memang menunggu juga arahan-arahan. Karena saya sampaikan bahwa diklat P2K2 atau FDS, Family Development Session, untuk program Keluarga Harapan itu sudah hampir finish atau selesai. Olehnya itu beralih kepada diklat-diklat lain. Nah, untuk ke diklat lain itu harus ada modul atau panduan-panduan yang lebih maju, yang beda dengan sekarang. Makanya digagaslah sekarang. Inilah inovasi-inovasi kita yang kita akan lakukan nanti hari ini sampai ke depan ini 2021 ini. Kalau TUSI lain selain diklat itu adakah Pak yang menjadi prioritas nasional di tahun ini? Oh, banyak sekali ya. Itu sudah saya sampaikan bahwa kita ini ada namanya
diklat kewirausahaan, diklat TBC, kemudian ada diklat adiksi, ada diklat bagi pendamping-pendamping kewirausahaan. Nah, ada juga ini diklat bagaimana digitalisasi itu bisa murni diterima oleh para pendamping. Ada juga kita lakukan namanya desa berketahanan, inovasi, kemudian ada namanya memaksimalkan modul diklat SLRT bagi pekerja sosial juga kepada penyuluh sosial juga. Jadi banyak sekali sebenarnya tahun-tahun ini untuk kemajuan-kemajuan yang dilakukan yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kami sampaikan ya, diklat kita tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu kan klasikal sifatnya, harus berhadapan-hadapan, harus hadir pada pesertanya. Ini kan lebih mudah lagi, tapi tidak mengurangi esensi daripada diklat itu. Adalah dengan diklat namanya diklat online e-learning PKH seperti itu. Contohnya, kalau yang lain-lain nanti e-learning misalnya stunting, e-learning misalnya tuberkulos, dan e-learning misalnya adiksi dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira, Mbak Sep. Kalau untuk sertifikasi dan akreditasi bagaimana, Pak? Itu yang lebih penting lagi, hampir terlupakan ya. Nah, salah satu tupoksi kita yang paling berat itu adalah di jabatan Pusbamprok Peksos Pensos yang dipimpin oleh satu Satker Eselon 2A. Nah, di situ kira-kira ada 5.000 sampai 7.000 lembaga kesejahteraan sosial. Itu harus diakreditasi. Diakreditasi oleh asesor-asesor kita. Ini penting sekali nih kita sampaikan. Karena banyak sekali lembaga kesejahteraan sosial di daerah-daerah itu disalahfungsikan. Olehnya itu, kita harus memberikan akreditasi, dalam hal ini pengakuan kepada lembaga kesejahteraan sosial itu tersendiri. Kemudian sertifikasi bagi SDM. Dan jangan lupa akreditasi kepada lembaga kesejahteraan, kemudian sertifikasi kepada sumber daya manusianya. Jadi lembaganya akreditasi, kemudian disertifikasi SDM-nya. Nah, bagi SDM PKH misalnya itu harus disertifikasi. Walaupun dia S2, S3, kalau ada S4 perlu, itu tidak ada pengakuan. Tapi kalau disertifikasi, itu ada pengakuan bahwa dia ahli di bidang pendampingan atau diklat dalam hal pendampingan SDM PKH. Seperti itu kira-kira, memang penting sekali, dan ini yang paling berat sebenarnya adalah masalah sertifikasi dan akreditasi yang dipimpin oleh satu lembaga, dan itu selalu telak-telak kegiatannya karena memang banyaknya LKS dan banyaknya SDM yang harus. Oke Pak, sebelum lanjut kita mungkin bisa minum dulu ya Pak. Soalnya pembicaraan semakin berat ini Pak. Silahkan Pak diminum. Iya, sudah keringat, sudah haus juga kita. Oke, kalau untuk sertifikasi dan akreditasi ini adakah yang akan dikembangkan Pak di tahun ini? Seperti itu tadi, bahwa kita bukan hanya mensertifikasi sebegitu gampangnya, tapi lewat dengan ilmu-ilmu teknologi. Ada digitalisasinya ya. Jadi mereka itu tadinya tidak tahu pakai Android HP. Sekarang harus pakai SDM PKH itu harus pakai Android minimal. Nah, kalau perlu kita kalau ada dananya misalnya ya harus dibekali dengan laptop dan komputer begitu. Jadi mereka ini dibekali dengan teknologi juga, jangan ilmunya saja. Jadi pengembangan ke depan kita lebih maksimalkan lagi para pendamping daripada yang mau disertifikasi itu, kita uji kompetensi dulu. Mampu tidak ini. Jadi kita jangan asal. Jadi sekali lagi bahwa SDM PKH kita betul-betul, atau SDM yang lain kita itu betul-betul adalah profesional. Jadi Kemensos itu hadir untuk memberikan layanan sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Saya kira itu peningkatannya nanti. Jangan seperti biasanya dari tahun ke tahun, begitu saja pengembangan, tapi tidak ada namanya inovasi dan prestasi. Saya kira seperti itu. Kalau untuk tahun ini Pak, adakah inovasi yang akan dikembangkan dari BP3S ini sendiri? Sampaikan tadi inovasi itu ya giat-giatnya Pusdiklat sekarang itu bagaimana digitalisasi itu dikembangkan, dananya dimaksimalkan, kemudian semua SDM itu kita perlengkapi dengan bagaimana memahami daripada IT itu. Kemudian kalau dulu sebelum-sebelumnya kan tanpa alat yang memadai mereka bisa jalan karena dia tidur diklat di situ berminggu-minggu. Tidak dengan IT. Sekarang harus berhadapan laptop, harus berhadapan dengan Android dan lain sebagainya. Saya kira itu karena kita sekarang tanpa menguasai ilmu dan teknologi, nonsen untuk menguasai dunia ini. Dunia ini adalah teknologi sebenarnya. Olehnya itu
Pusdiklat Kesos kita itu semakin giat-giatnya bagaimana memaksimalkan daripada ini. Jadi ada namanya SIDADU ya, sistem data terpadu. Kita harus ada SING begitu. Jadi kita semua menyampaikan seperti itu, maksimalkan SING. Kita kerjasama dengan Pusdatin dalam data DTKS untuk penerima manfaat. Jadi olehnya itu kita ini semakin berat di dalam hal ini. Pak, yang saya pahami fungsi dari BP3S ini kan ada 5 ya Pak, yaitu pengembangan SDM, pendidikan tinggi, penyuluhan, akreditasi dan sertifikasi, dan penelitian. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terkait penyuluhan dan penelitian itu seperti apa Pak? Ya, kita mulai dulu dari penyuluhan ya. Penyuluhan sosial itu salah satu pusat penyuluhan sosial, ada satkernya Salon 2A dipimpin oleh Pak Dr. Hasim. Nah, salah satu tugas yang paling mencuat dan yang paling aktual terakhir-terakhir ini adalah kita di sana itu adanya pusat penyuluh-penyuluh yang ada baik dari ASN maupun dari masyarakat. Nah, apa fungsinya? Fungsi mereka itu adalah KIE ya, komunikasi, informasi, edukasi, malah menjadi tim dukungan psikososial kalau terjadi resiko-resiko sosial. Jadi besar sekali manfaatnya. Kemarin COVID-19 yang dimulai Maret 2019, itu para penyuluh kita itu berteriak kemana-mana, di radio-radio lokal, TV-TV lokal maupun TV nasional, berteriak bahwa paham tidak masalah COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah anugerah Tuhan, adalah bencana non alam yang harus kita terima, tapi kita tidak boleh takut, tapi harus waspada. Nah, fungsinya kemarin orang yang gampang stres dan takut, nah datanglah berbondong-bondong para penyuluh sosial menyampaikan KIE-nya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Dengan begitu, masyarakat langsung paham bahwa inilah fungsinya. Makanya olehnya itu, kita semakin maksimalkan penyuluh kita, baik dari Puspensosmas maupun dari ASN, kita maksimalkan. Nah, bukan hanya itu, tim dukungan psikososial akan terjadi pengungsian di daerah bencana, itu Mbak Septi, tim-tim penyuluh kita itu menjadi tim dukungan psikososial. Dia memberikan wejangan-wejangan, ngemongan-ngemongan kata orang Jawa, sehingga para masyarakat pengungsi itu bisa tersadarkan diri bahwa kita hidup dalam posisi takdir Tuhan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada inovasi daripada Puspensos ini, Pusat Penyuluhan Masyarakat. Di sana kita kan ada namanya mobil anti galau. Ketika ada masyarakat terdampak, ada penyuluh kita itu berdiri di mobil anti galau itu menyampaikan, wahai saudara-saudaraku, kita dalam posisi bencana, sadarlah bahwa Tuhan selalu menyayangi kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan dengan menjauhkan diri daripada bencana-bencana. Begitu. Kemudian yang terakhir, ya penyuluh sosial itu ada sekarang namanya kerjasama, ada namanya kegiatan namanya desa berketahanan. Nah, desa berketahanan ini bagaimana desa itu ada SDM-nya langgeng. Karena desa itu adalah akar rumput yang harus ada masyarakatnya atau SDM-nya yang berketahanan, yang bisa mengayomi daripada masyarakat-masyarakat di desa yang masih SDM-nya lemah. Lalu tahun ini kemarin 2020 kita kerjasama antara Kemristek BRIN dengan Kemensos, dalam hal ini Puspensos, antara desa berinovasi dengan desa berketahanan, sehingga nanti diramu menjadi satu desa berinovasi berketahanan. Sebentar lagi kita akan MOU 2 kementerian ini, mudah-mudahan bisa lancar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita ada pusat penelitian ya, baik pengembang Kesos maupun Balilit. Ada di Jogja, ada di Cawang Kencana ini. Tugasnya itu adalah meneliti masalah-masalah kesejahteraan sosial. Mungkin kita teliti daripada tupoksi daripada uke-uke teknis seperti Linjamsos, Dayasos, Resos, dan penanganan fakir miskin. Nah, mereka sebenarnya butuh ide-ide kita atau penelitian kita atau abstrak kita di dalam penelitian bahwa misalnya bansos tepat sasaran, bansos tidak tepat sasaran, bansos tidak produktif. Olehnya itu besar sekali fungsi daripada Puslitbang Kesos ini, baik di Jogja maupun yang ada di Jakarta ini. Olehnya itu kita sebenarnya subsistemnya lengkap sekali. Jadi setiap saat kita meneliti daripada kegiatan-kegiatan yang ada di uke-uke satu lainnya. Saya kira seperti itu gambarannya ya, baik Puspensos maupun
Puslitbang Kesos. Gitu Mbak Septi. Langsung datang ya Pak ke BP3S. Ya Mbak Septi namanya saja mobil anti galau. Artinya anti galau itu adalah penyangga, adalah penghalang atau prevention, pencegah daripada orang galau. Jadi kalau ada orang bermasalah sosial, di situ bisa datang untuk mendapatkan penyuluhan-penyuluhan, mendapatkan arahan-arahan, petunjuk, dan di situ kita siapkan ahlinya untuk menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi bahasa kasarnya itu adalah sebagai penawar daripada masalah-masalah yang masyarakat masih galau, masyarakat yang tidak ada solusi, mau kemana kita ini. Jadi itu istilahnya itu adalah penasehat hukum atau penasehat daripada permasalahan-permasalahan sosial. Tapi memang unik bin ajaib bahwa mobil kita itu satu-satunya yang ada di dunia ini itu anti galau. Mestinya anti stres ya, anti marah ya, anti tidak punya uang. Tapi lebih kepada itu adalah kita menyiapkan sarananya. Yang berada di situ itu bukan hanya SDM dari Puspensos sendiri ya Pak? Iya memang dilakoni ya, dilakoni oleh Puspensos. Siapapun yang direkomendasikan oleh Badiklit Pensos, misalnya di situ ada kita panggil ulama, kita panggil misalnya ahli-ahli agama Kristen, ahli agama Hindu, Buddha, Konghucu sekalipun bersatu ngomong di situ. Inilah yang kita sebut kemarin ada TMH. Ya, Team Hall Meeting. Besok juga akan dilakukan itu. Nah media ini sebenarnya anti galau ini tidak mesti mobil, tapi mobil itu kan unik sehingga orang tertarik. Ayo kita ke sana. Apa sih permasalahan dari COVID ini? Apa sih permasalahan dari bencana sosial ini? Olehnya itu anti galau itu adalah media. Media untuk menyalurkan aspirasi keluhan-keluhan masyarakat yang berhubungan dengan resiko-resiko sosial. Jadi memang bagus. Sekali lagi bahwa mobil kita ini adalah mediator aja. Sebenarnya yang menyampaikan di situ bukan mobilnya yang ngomong, tapi tempatnya. Nanti kita siapkan di situ adalah SDM-nya untuk menyampaikan daripada masyarakat kita yang membutuhkan wejangan. Seperti itu gambarannya. Oke, kalau untuk penelitian berarti penelitian ini sebagai dasar dari UK1 lainnya ya Pak? Karena penelitian kita ini bisa dibilang sebagai dasar dari program UK1 lainnya. UK1 lainnya sebenarnya menunggu abstrak, menunggu rekomendasi dari Badiklit Pensos, dalam hal ini Puslitbang Kesos. Istilah kasarnya itu semua bantuan-bantuan kita itu adalah diteliti dulu oleh Badiklit Pensos, dalam hal ini Puslitbang. Layak tidak? Nah, misalnya kalau misalnya sudah jalan 1 tahun 2 tahun dievaluasi lagi, teliti lagi, masih urgent tidak begitu? Jadi kita ini memberikan rekomendasi sesungguhnya, memberikan semacam apa itu resep ya. Kalau dokter itu resep, pada orang sakit ini obatnya. Jadi kita memang sebenarnya pada UK1 kita harus memberikan rekomendasi bahwa ini bantuan-bantuannya, ini kegiatannya masih layak tidak begitu. Sebenarnya sesungguhnya kita itu adalah rem cakram, boleh tidak begitu. Jadi sekali lagi kita memberikan rekomendasi dengan pertimbangan-pertimbangan pimpinan bahwa Badiklit Pensos itu adalah UK1 pendukung dalam hal ini, misalnya tadi itu penelitian. Jadi kan begini, belum tentu kita melakukan suatu bantuan kepada masyarakat itu menurut kita bagus, tapi di masyarakat tidak bagus. Olehnya itu perlu penelitian. Penelitian itu adalah orang-orang yang peneliti yang sifatnya orangnya objektif, tidak subjektif ya. Olehnya itu sekali lagi kita ini adalah pemberi rekomendasi kepada UK1 untuk meneruskan atau menstop daripada tupoksi-tupoksi yang dilakukan oleh UK1 itu sendiri, Mbak Septi. Begitu. Oke, sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Syahbudin kepada BP3S Mania dan teman-teman semua. Ya, saya kira sebelum kita mengakhiri ini, saya harapkan Badiklit Pensos atau BP3S Mania sekali lagi mengajak kepada para pendukung-pendukung BP3S Mania untuk selalu sharing, kolaborasi, saling menginformasikan dan saling membantu masyarakat-masyarakat kita yang sedang mengalami resiko-resiko sosial, baik itu kebencanaan,
kecacatan, keterpencilan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, BP3S Mania mengajak kita semua untuk saling sharing, membantu masyarakat-masyarakat kita yang sedang mengalami resiko-resiko sosial. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Syahbudin sudah ngobrol di episode ketiga kita kali ini. Ya, terima kasih kembali. Saya dikasih waktu untuk ngobrol bersama-sama Mbak Septi dalam hal menyapa BP3S Mania dalam hal menangani resiko-resiko sosial di Indonesia. Baik, dan untuk teman-teman semua seperti biasa yang ingin request untuk pembahasan selanjutnya atau mungkin kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Tetap ikuti isu-isu strategis perkembangan SDM Kesas tentunya di pojok BP3S. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta dan bawa diriku selalu jalan mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku semuanya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya BP3S Mania dan teman-teman semuanya.